Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Arif Miuzuddin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia dan rahmatnya kita diberi kesehatan untuk berkumpul dan bertemu pada kesempatan kali ini. Tak lupa juga selawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan serba sedikit tentang strategi menghadapi ancaman sosial budaya. Nah, perlu kita mereview kembali apa yang dimaksud dengan ancaman, atau apa itu ancaman, apa artinya. Kita pernah dijelaskan oleh Pak Maf pada pertemuan sebelumnya bahwa ancaman adalah suatu bentuk usaha yang bersifat mengubah atau merombak suatu kebijakan secara konsepsional dengan cara atau dengan melakukan kriminalitas dan politis. Ancaman terbagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Dengan namanya saja ancaman militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan persenjataan dan kekuatan militer yang bertujuan untuk menghancurkan suatu kedaulatan negara. Dan ancaman militer itu adalah ancaman yang sama sekali tidak terlihat, tetapi ketika dibiarkan, ancaman ini bisa membuat perubahan yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Kehidupan sosial budaya di negara-negara berkembang perlu memperhatikan gejala perubahan yang terjadi, terutama mengenai sebab-sebabnya. Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial. Di antaranya yang memegang peranan penting ialah faktor teknologi dan kebudayaan. Faktor-faktor itu berasal dari dalam maupun dari luar. Nah, biasanya yang berasal dari luar itu memberi banyak perubahan, menimbulkan banyak sekali perubahan. Agar dapat memahami perubahan sosial yang terjadi, perlu dipelajari bagaimana proses perubahan itu terjadi dan bagaimana proses perubahan itu diterima masyarakat Indonesia. Pengaruh dari luar yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang tidak menguntungkan serta dapat membahayakan kelangsungan hidup kebudayaan nasional. Bangsa Indonesia harus selalu waspada akan kemungkinan adanya kesengajaan pihak luar untuk memecah kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keselarasan atau keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Itu perlu selaras dengan dasar negara kita Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Nah, teman-teman sekalian, dampak dari ancaman sosial budaya sudah bisa kalian lihat di pembukaan yang telah saya tampilkan tadi. Kalian lihat bagaimana budaya-budaya Indonesia banyak yang luntur akibat kita mencerna kebudayaan-kebudayaan dari luar. Nah, kita mencerna tanpa berpikir dan tanpa menyelaraskan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Bagaimana tidak, kebudayaan seperti wayang kulit, tarian daerah, dan musik daerah itu semakin pudar dan tidak banyak orang yang melakukan sekarang. Bahkan banyak orang yang melakukan tarian-tarian, bahkan nyanyian-nyanyian dari luar, dari barat, dari Asia. Bagaimana kita ingin mempertahankan itu semua, teman-teman? Kita perlu sadar bahwa kebudayaan kita adalah
satu-satunya hal yang dapat mempersatukan kita semua. Kita adalah bangsa yang sangat beragam. Nah, budaya-budaya itu perlu kita lestarikan. Bagaimana cara kita melestarikannya? Strategi yang sangat berpengaruh, yaitu sekarang itu banyak budaya-budaya Indonesia yang dikembangkan. Bagaimana dikembangkan? Kita lihat sendiri. Dari perkembangan zaman, kita melihat bahwa kemajuan teknologi dan materi-materi yang kita dapatkan di sosial media perlu kita saring dan perlu kita gunakan juga untuk melestarikan budaya Indonesia. Banyak editor, musisi di luar sana telah membawakan karya-karyanya ke luar negara. Dan banyak juga masyarakat dari luar negara itu menyukai karya-karya mereka. Itu karya negara kita, karya Indonesia, yang telah digabungkan dengan musik, yang musiknya telah digabungkan dengan perkembangan zaman. Itu menjadi suatu karya yang baru. Karya yang perlu kita belajar, kita perdalam, supaya nanti generasi kita ke depan dapat merasakan budaya-budaya kita pada zaman dahulu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan maupun salah kata yang saya ucapkan. Saya sadar bahwa materi yang telah saya sampaikan mungkin kurang jelas, kurang tepat, dan perlu adanya perbaikan. Maka dari itu, kritik dan saran sangat saya harapkan untuk kedepannya agar bisa menyampaikan materi dengan lebih baik. Terima kasih, dan jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan kepada Pak Maaf. Ya Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam semangat, salam satu Indonesia.